Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, now we are going to discuss about noun clauses. And with me, Karman SPDM Hum. Okay, first of all, introduction. Sebelumnya saya akan membahas terkait dengan independent clause. Apa sih independent clause itu? Ya, a clause is a group of words containing a subject and a verb. Sebuah klausa itu adalah sebuah group of words yang mana dia itu mengandung sebuah subjek dan sebuah kata kerja. An independent clause itu biasanya disebut dengan main clause. Itu merupakan sebuah kalimat lengkap. It contains the main subject and verb of a sentence. Contohnya ada di contoh A dan B are complete sentences. A is a statement and B is a question. Coba lihat contoh A dan B. Oke, contoh A, Sue lives in Tokyo. Ini merupakan independent clause. Kenapa dikatakan independent clause? Karena dia adalah kalimat lengkap. Yang mana kalimat lengkap itu terdiri dari subjek dan kata kerja. Subjeknya mana? Oke, subjeknya adalah Sue dan kata kerjanya adalah lives. Ya, ini kalimatnya sudah lengkap ya, subjek dan kata kerja. Sedangkan yang di B, where does Sue live? Ini juga kalimat lengkap. Kenapa? Ini sudah ada subjeknya, Sue, dan kata kerjanya adalah does live. Dan bedanya antara A dan B, A ini adalah statement, sedangkan yang B adalah question. Kalau dilihat seperti ini ya memang, ini adalah independent clause atau biasanya diistilahkan dengan main clause, bahasa Indonesianya adalah induk kalimat. Yang namanya induk, dia tidak pernah membutuhkan anak kalimat. Dia tidak bergantung kepada anak kalimat. Gitu. Jadi sebenarnya dengan istilah ini biasanya saya katakan kalimat ya. Sentence and clause. Materi-materi saya sebelumnya itu saya membedakan antara sentence dan clause. Sentence sebenarnya ini. Yang saya maksud dengan sentence adalah independent clause, induk kalimat. Sedangkan dependent clause itu sama dengan clausa. Clausa adalah rangkaian kata yang bermakna yang terdiri dari conjunction, subject, and predicate. Kalau yang namanya clausa itu pasti ada conjunction-nya. Tapi dalam kalimat A ini nggak ada conjunction ya, makanya tidak dikatakan dengan anak kalimat. Bukan clausa. Tapi kalau B, where does you live juga nggak ada conjunction, makanya di sini dia tetap dikatakan kalimat induk. Ya, kalau istilah saya sebenarnya kalau di materi saya sebelumnya itu saya kan istilahkan dengan sentence dan clausa. Nah, sentence dan clausa kalau yang kayak gini ini dikatakan dengan sentence. Sedang ya, sentence ya kenapa? Atau dengan kata lain adalah independent clause, induk kalimat. Induk kalimat sama dengan sentence. Ya, itu kalimat sederhananya. Next, sedangkan kita juga punya istilah dengan dependent clause. Dependent clause bahasa Indonesia adalah anak kalimat. Kalau istilah saya mengatakan ini adalah klausa. Kenapa dikatakan klausa? Karena ini adalah rangkaian kata yang bermakna yang mana terdiri dari conjunction, subject, dan verb. Look at the example C. C ini adalah dependent clause. Kenapa dikatakan dependent clause? Karena dia ada conjunction dan subject dan verb. Conjunctionnya mana? Where, sedangkan subjeknya adalah su dan lives ini adalah kata kerja. Ada pertanyaan selanjutnya adalah, terus bedanya antara B dan C apa? Ya jelas sekali, antara B dan C itu ada tanda tanya. Satu, yang C nggak ada tanda tanya, sedangkan yang B ada tanda tanya. Perbedaan yang kedua adalah, jelas sekali, ini ada inversi, ada auxiliary, sedangkan yang C itu nggak ada. Masih ingat materi tentang question words ya? Question words itu wajib untuk inversi. Seperti ini ya. Sedangkan ketika Anda tidak inversi, maka dia itu bukan question. Makanya saya ketika materi question word, saya selalu menekankan sekali. Tolong diinversi. Inversi hukumnya wajib. Makanya ketika Anda tidak menginversi, itu bukan pertanyaan. Terus apa kalau dia tidak bukan pertanyaan? Ya dia adalah klausa. Dia itu adalah anak kalimat.
Contohnya adalah yang di C. Dia tidak pakai tanda tanya satu, kemudian dia tidak inversi. Ini ya, yang C. Jadi saya rasa sudah jelas ya, antara B dan C. Antara induk kalimat dan anak kalimat atau subclause atau dependent clause. A dependent clause atau subordinate clause atau anak kalimat is not a complete sentence. Dia bukan kalimat lengkap. It must be connected to an independent clause. Dia harus digabungkan ke dalam independent clause atau induk kalimat. Contohnya sih ya ini adalah dependent clause. Where Sue lives, di mana Sue tinggal, yaitu masih butuh kalimat lain supaya membuatnya lengkap. Nah, contoh kalimat lengkapnya yang ada independent clause dan dependent clause ada yang di DE. I know where she lives. I know where she lives. I know ini adalah kalimat ya subjek dan kata kerja. Ya, ini adalah independent clause atau induk kalimat. Dengan istilah saya, ini adalah sentence. Kenapa? Ada subjek dan verb. Oke, the next one, where she lives. Where she lives adalah dependent clause. Kenapa dependent clause? Karena look at the sentence ini nggak ada, pertama nggak ada tanda tanya kan. Kemudian yang kedua dia tidak inversi, bukan where does she live. Bukan, tapi where she lives. Ini adalah contoh bentuk dari dependent clause. I know, subjeknya adalah I know adalah kata kerjanya, dan where she lives adalah objek dari know. Jadi jelas sekali, dependent clause di sini adalah conjunction subjek dan verb yang mana fungsinya adalah apa? Objek dari know. Ya, penjelasannya adalah ini adalah a complete sentence merupakan kalimat lengkap. It has an independent clause with the main subject I and verb know of the sentence. Where she lives is a dependent clause connected to an independent clause. Where she lives is called a noun clause. Jadi where she lives ini dia adalah dependent clause. Ya, dependent clause yang mana dia adalah noun clause. Kenapa dikatakan noun clause? Karena dia menempati posisi objek dari know. Know adalah VT ya, verb transitif. Dia pasti butuh objek. Objeknya mana? Objeknya adalah where she lives. Jadi objeknya itu bukan where atau shoe saja atau live saja. Tapi objeknya adalah where she lives. Yang mana where she lives ini adalah klausa. Karena klausa ini menempati posisi objek, makanya dia dikatakan noun clause. Oke, serasa jelas ya. Oke, look at the example. I sama F. Kita punya noun phrase. Remember, frase rangkaian kata bermakna, tapi dia itu bukan terdiri dari subjek dan predicate. Look at, ini rangkaian kata ya. His story. His story. Ini adalah frase. His story was interesting. His story was interesting adalah kalimat sentence ya. Apakah dia klausa? Oke, bukan. Kenapa? Karena nggak ada conjunction. Oke, his story was interesting. Yang F, what he said was interesting. Oke, look at kata kerjanya mana saja? Ada said sama was. Oke, said subjeknya mana? He. Kemudian was subjeknya mana? Oke, kalau dilihat di sini subjeknya dari was itu bukan said atau he saja atau what. Akan tapi subjek dari was ini adalah what he said. Nah, what he said ini adalah klausa. Karena klausa ini menempati posisi subjek, makanya dia dikatakan noun clause. Nah, antara I sama F, subjeknya itu berbeda ya. Yang mana? Yang pertama, I, subjeknya ini berupa noun phrase, sedangkan yang F, subjeknya berupa noun clause. Jadi, yang namanya subjek itu nggak selamanya harus noun saja atau noun phrase, tapi dia juga bisa dalam bentuk klausa. Contohnya yang di F ini, what he said. What he said adalah subjek dari was. Makanya karena dia menempati posisi subjek, makanya dikatakan noun clause. Yang jelas ya, ingat fungsi dari noun itu apa saja sih? Ya, dia bisa jadi subjek dan bisa jadi objek. Jadi jelas sekali. Ini noun clause sebagai subjek.
Sedangkan di sini noun clause sebagai objek. Penjelasannya adalah a noun phrase is used as subject or an object. Ya, noun phrase itu digunakan sebagai subjek sama objek. A noun clause is used as a subject or an object. Noun clause juga ternyata digunakan sebagai subjek dan objek. In other words, a noun clause is used in the same ways as a noun phrase. Dengan kata lain, noun clause ini digunakan persis sama dengan noun phrase. In a, his story is a noun phrase. Ya, ini adalah noun phrase ya. It is used as the subject of the sentence. Subjek dari sentence. Kata kerjanya adalah was. Sedangkan F, what he said is a noun clause. It is used as the subject of the sentence. Ya, what he said adalah subjek dari was. Jadi jelas, satu ini subjeknya berupa noun phrase, satunya berupa noun clause. So, the conclusion about noun clause adalah conjunction, subject, and verb, yang mana conjunction, subject, verb ini berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek dalam kalimat tersebut. Jelas ya, noun clause. Jadi, klausa itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah independent clause sama dependent clause atau induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimat ini adalah kalimat lengkap. Sedangkan anak kalimat, kalimat yang tidak lengkap, dia butuh induk kalimat. Ciri-cirinya, ya jelas ya, pakai tanda tanya. Kalau dia pertanyaan pertama pakai tanda tanya, yang kedua adalah inversi. Kalau Anda melihat ada pola pertanyaan seperti ini, tapi dia tidak inversi dan tidak ada tanda tanya, oke, fix. Itu adalah klausa. Nah, itu adalah klausa. Contohnya adalah where she lives. Oke, klausa ini kita lihat, itu klausa ya. Itu ada beberapa jenis atau subclause itu ada beberapa jenis. Salah satunya adalah noun clause. Nah, noun clause itu dia itu fungsinya cuma sebagai objek, contohnya di D ini, sama subjek, contohnya yang ada di F. Jadi noun clause, anak kalimat, itu ada noun clause salah satunya. Noun clause itu ketika dia jadi objek dan dia jadi subjek. Oke, saya rasa jelas ya. Yang namanya noun clause itu seperti apa. Conjunction, subject, and predicate. Tapi fungsinya itu kalau nggak sebagai subjek ya sebagai objek dalam kalimat. Next. Ya, I heard his story. Ya, subjeknya mana? Subjeknya adalah I, verbnya adalah heard. Kemudian history adalah objek. Objeknya berupa apa? Oke, ternyata objeknya itu berupa noun phrase. Yang H, I heard what he said. Oke, I heard what he said. Oke, kata kerjanya adalah heard, subjeknya adalah I. Masih ada lagi kata kerja? Ya, masih ada mana? Said. Kemudian, subjeknya mana? Subjek dari said apa? Oke, he. Nah, sini ada what he said. Ini pertanyaan atau klausa. Ya, dilihat ini, polanya ini ada tanda tanya nggak? Nggak ada. Kemudian apakah dia inversi juga? Tidak. Berarti fix ini pasti adalah klausa. Nah, klausanya ini menempati posisi apa sih? Kalau dilihat secara lebih detail, ternyata klausa ini ada di posisi objek. Objek dari mana? Oke, ternyata objek dari heard. Heard ini adalah verb transitif. Verb transitif pasti butuh objek. Makanya I heard, apa yang kamu dengar? What he said. What he said ini adalah noun clause sebagai objek. Jadi antara G sama H ini sama-sama kalimat yang mana objek yang pertama ini berupa noun phrase dan objek yang di H ini itu berupa noun clause. Jadi yang namanya objek itu bukan cuma dalam bentuk noun single word atau noun phrase, tapi dia juga bisa dalam bentuk klausa. Dalam bentuk klausa itu pasti polanya adalah conjunction, subject, dan predicate. I listen to his story. Ya, kata kerjanya mana? Listen. Kemudian verbnya, kata kerjanya listen. Kemudian subjeknya adalah I. Oke, itu adalah preposisi. Masih ingat preposisi? Pasti dia butuh object of preposition. Object of preposition mana? Oke, his story. Ini adalah object of preposition. Dalam bentuk apa? Bentuk frase. Noun phrase.
Ada had-nya, mana had-nya? Story, sedangkan modifiernya adalah his. Yang contoh J, I listen to what he said. Verbnya mana? Verbnya adalah listen, subjeknya adalah I, kemudian to adalah preposisi. Yang namanya preposisi pasti membutuhkan object of preposition. Object of prepositionnya mana? Oke, object of prepositionnya adalah what he said. Berupa apa? Berupa klausa. Karena dia klausanya sebagai objek, makanya dia dikatakan noun clause. Taunya dari mana sih ini klausa? Ya ini, pertama satu nggak ada tanda tanya ya. Kemudian kedua, ini nggak inversi. Bukan what did he say, tapi what he said. Kenapa? Karena ini adalah klausa. Kalau pertanyaan independent sentence, kayak contoh sebelumnya, itu pasti ada tanda tanya dan ada inversinya. Itu pasti induk kalimat. Tapi karena ini bukan pertanyaan, taunya dari mana bukan pertanyaan. Pertama, satu nggak ada tanda tanya. Yang kedua, tidak inversi. Itu. Makanya kenapa ketika kalian ingat-ingat materi tentang question word, itu saya tekankan sekali. Pertama ada tanda tanya, kemudian kedua adalah inversi. Kenapa harus diinversi dan diberikan tanda tanya? Karena itu yang akan membedakan kalimat tersebut itu apakah dia klausa atau dia adalah independent sentence atau pertanyaan. Jadi fungsi noun clause itu tiga. Satu sebagai subject of verb, yang kedua sebagai object of verb, dan yang ketiga adalah object of preposition. Jadi kalau kalian melihat conjunction subject dan predicate di posisi subject of verb atau object of verb ataupun object of preposition, oke fix itu adalah noun clause. Oke, saya rasa sudah jelas ya. Noun clause. Oke, kita masuk kepada noun clauses beginning with a question word. Jadi pertama adalah noun clause yang asal muasalnya itu dari question word. Ada question word-nya. Question word coba lihat, where does she live? Ini adalah pertanyaan ya. Kenapa pertanyaan? Look at, ada tanda tanya. Kedua ada inversi. Inversinya mana? Does. Oke. Kemudian yang kedua, what did he say? Ini juga pertanyaan. Kenapa pertanyaan? Karena dia ada tanda tanya. Kedua adalah inversi. When do they arrive? Ya, question ya, atau independent clause. Kalimat berdiri sendiri. When do they arrive? Ya, ada tanda tanya, kemudian inversi. Nah, ini merupakan pertanyaan. Ingat ya, materi question word itu pertama harus inversi, kedua harus ada tanda tanya. Kenapa? Kalau kamu tidak kasihkan tanda tanya satu, kemudian kamu tidak inversi, maka dia itu bukan question. Tapi apa? Tapi dia adalah klausa. Coba lihat yang contoh A. Contoh A, I don't know where she lives. Saya tidak tahu where she lives. Nah, where does she live? Di mana dia tinggal. Kemudian where she lives, ini beda. Saya tidak tahu di mana dia tinggal. Where she lives, bukan where does she lives. Kenapa? Karena ini adalah klausa sebagai objek. Yang B, I couldn't hear what he said. Bukan I couldn't hear what did he say. Seperti ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini yang dibutuhkan adalah objek berupa noun klausa. Makanya nggak ada tanda tanya. Kemudian tidak inversi. Do you know when they arrive? Nah, ini yang unik ya. Do you know when they arrive? Lah, ini when they arrive kok ada tanda tanyanya, sir? Oke, dilihat dulu. Ini tanda tanyanya. Ini milik when they arrive atau milik yang lain? Oke, ternyata di sini tanda tanya ini milik do you. Do you kan adalah pola pertanyaan ya, inversi. Ya, dia adalah inversi. Ya, dia adalah inversi. Sedangkan when they arrive ini bukan pertanyaan, tapi dia adalah klausa. Noun clause dari sebagai objek dari know. Know kan VT ya, verb transitif. Objeknya adalah when they arrive. Jadi jelas kapan dia menjadi question dan kapan dia menjadi klausa. Kalau dia question, pastikan dia punya tanda tanya kemudian inversi. Sedangkan kalau dia menjadi klausa, dia itu tidak punya tanda tanya kemudian dia tidak diinversi. Nah, kasus selanjutnya adalah who lives there.
What happened? Who is at the door? Nah, ini memang kalau dilihat inversi tidak? Ya, tidak. Kenapa? Karena di sini who-nya ini adalah menanyakan subjek. Masih ingat ya pertanyaan question word yang tidak diinversi cuma ketika dia menanyakan subjek. Nah, ini menanyakan subjek makanya tidak diinversi, tapi tetap ada question word. Dia adalah independent sentence atau independent clause. Sedangkan di contohnya I don't know who lives there. Ya tetap sama, cuma bedanya satu pakai tanda tanya, satu tidak. Please tell me what happened. F. I wonder who is at the door. Ya, polanya sama. Kenapa? Karena dia menanyakan subjek di sini untuk independent sentence, independent clause. Polanya tetap, cuma beda tanda tanya. Yang question itu ada tanda tanyanya, yang bukan question itu tidak ada tanda tanya, langsung titik. The word order is the same in both the question and the noun clause because who is the subject in both. Ya, karena ini who-nya adalah subjek ya. Ingat, question word itu yang diinversi ketika menanyakan selain dari subjek. Kalau dia menanyakan subjek berarti tidak usah diinversi, tapi tetap pakai tanda tanya. Tapi kasusnya berbeda dengan nominal. Ini kan verbal ya, who lives there, what happened, itu adalah verbal. Tapi kalau nominal, who is she, who are those men, whose house is that. Ini beda, kenapa? Karena di sini ini kebalik. I don't know who she is. Subjeknya di sini I don't know who she is. Bukan I don't know who is she. Kenapa? Karena di sini yang subjeknya itu adalah she. Verbnya adalah is. Dan who ini adalah subjective complement. Those men are who. Ini juga. Subjeknya adalah those men. Verbnya adalah are. That is whose house. Ini juga. Whose house that is. Yang G, I don't know who she is. Jadi dibalik kembali ya. Ingat, klausa tidak boleh diinversi. Makanya dibalik. I don't know who she is. I don't know who those men are. Bukan I don't know who are those men. Kenapa? Karena itu pola inversi. Sedangkan di sini dibutuhkan yang bukan inversi. Kenapa? Karena dia adalah klausa. I wonder whose house that is. Bukan I wonder whose house is that. Kalau is that itu adalah pola inversi, sedangkan di sini bukan yang pola inversi. Okay, next, what did she say? What should they do? Ya, karena dia di sini kan pertanyaan. Kalau dia bukan pertanyaan berarti jangan diinversi. Jadinya what she said. Oke, she. What she said surprise me. Apa yang dia katakan surprise me. Jadi verbnya di sini adalah surprise, subjeknya adalah what she said. Yang K, what they should do is obvious. Verbnya adalah is, subjeknya adalah what they should do. Ini bukan tidak diinversi ya. Kalau bentuk inversinya adalah what should they do. Karena dia adalah noun clause, makanya tidak boleh diinversi. Next, noun clause beginning with whether or if. Nah, yang ini semuanya ini adalah noun clause berasal dari question word. Question word yang WH question. 5W1H. Bagaimana kalau noun clause-nya itu berasal dari yes no question? Will she come? Yes, she will. No, she won't. Does she need help? Yes, she does. No, she doesn't. No, he doesn't. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan noun clause-nya itu berupa asalnya dari yes no question? Okay, look at the example. Noun clause, I don't know whether she will come. Okay, will she come? Noun inversinya adalah she will come. Jadi tinggal ditambahkan apa? Oke, tinggal ditambahkan whether untuk menyambungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Kita membutuhkan whether sebagai conjunction. Masih ingat ya, dua buah kalimat ketika ingin digabungkan berarti kita butuh conjunction. Menghubungkan induk kalimat I don't know sama anak kalimat she will come. Makanya jadinya I don't know whether she will come.
I don't know if she will come. Oke, di sini penggunaan whether atau if sama saja. Bisa pakai salah satunya. Does she need Does he need help? Ini inversi ya, kalau tidak inversi he needs help. Tinggal diganti I wonder, ya ditambah ya, maksud saya ditambah whether atau if. I wonder whether he needs help atau I wonder if he needs help. Jadi di sini if, khususnya if ya, ini bukan diartikan jika, akan tapi apakah. I don't know if she will come. Saya tidak tahu apakah dia akan datang. When a yes no question is changed to a noun clause, whether atau if is used to introduce the clause. Kalau dia berasal dari yes no question, maka kita menggunakan whether atau if untuk memulai klausanya ini, atau untuk menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Note, whether is more acceptable in formal English, but if is quite commonly used, especially in speaking. Whether sama if, ya sama saja, cuman whether itu lebih cenderung digunakan pada saat writing, sedangkan if itu cenderung kepada speaking. Basically the same. I wonder whether or not she will come. Ya, biasa dengar ya, or not, whether or not. I wonder whether she will come or not. Nah, ada or not-nya itu setelah whether, ada juga bisa juga di akhir kalimat. I wonder if she will come or not. Tapi kalau ketika kita menggunakan if, or not-nya itu cuma bisa di akhir kalimat, nggak bisa dipasang setelah if. I wonder if or not she will come. Nggak bisa. Kita cuma bisa pakai I wonder if she will come or not. Ya, C, D, and E notice the patterns when or not is used. Ini khususnya penggunaan or not. Or not itu kalau whether bisa setelah whether-nya atau di akhir kalimat bisa. Tapi kalau if itu cuma bisa digunakan di akhir kalimat. Whether she comes or not is unimportant to me. Ya, notice that the noun clause is in the subject position. Ketika dia di subject position, maka not-nya itu di akhir anak kalimat. Bukan di akhir kalimat ya, tapi di akhir anak kalimat. Kalau akhir kalimat di sini, tapi di sini anak kalimatnya ya. Whether she comes or not. Next, ya, question for words followed by infinitive. Apa sih infinitive? Ya, infinitive itu yang ada tutunya ya. I don't know what I should do. Yang B, I don't know what to do. Ya, jadi I should ini diganti jadi to. Jadinya to do. I don't know what to do. Pam cannot decide whether she would go or stay home. Ya, she would. Ini langsung direduce menjadi to. Pam cannot decide whether to go or to stay home. Ya, yang kedua, to infinitive-nya ini to-nya bisa dihilangkan. Please tell me how I can get to the bus station. Please tell me how to get to the bus station. Jadi subjek sama auxiliary-nya ini itu langsung dibuang dan diganti to infinitive. Jim told us where we could find it. Jim told us where to find it. Jadi prinsipnya question words yang ada when, where, how, who, whom, whose, what, which, and when and whether may be followed by an infinitive. Boleh diikuti oleh infinitive kapan. Each pair of sentence in the example has the same meaning. Notice the meaning expressed by the infinitive is either should atau can atau could. Nah, persyaratannya adalah itu ada should atau could, could, should, can atau could. Ini ya, persyaratannya dalam anak kalimatnya ini harus ada makna should, auxiliary should, can, atau could. Itu boleh kita reduce langsung menjadi to infinitive. Well, to make it, to check your understanding, coba nomor 1. He told me when I should come. Ada should ya, berarti when to come. He told me when to come. Nomor 2, the plumber told me how I could. I could berarti di-reduce menjadi to. Jadinya, the plumber told me how to fix the leak in the sink. Nomor 3, please tell me where I should meet you. Ada should ya sama I, berarti I sama should diganti to. Jadinya, please tell me where to meet you.
Number 4, Don had an elaborate excuse for being late for their date, but Sandy didn't know whether she should believe him or not. Oke, whether kemudian ada she should. Berarti ini tinggal diganti jadi to. Jadinya whether to believe him or not. Number 5, Jim found two shirts he liked, but he had trouble deciding which one he should buy. Mana auxiliary can, could, sama should. Oke, ini ya subjeknya berarti which one to buy. Tinggal diganti saja subjek sama auxiliary-nya ini jadi to. I've done everything I can think of to help Andy get his life straightened out. I don't know what else I can do. Oke, I can. Berarti what else? I can diganti to. Berarti what else to do. I don't know what else to do. Jadi kalau untuk question word followed by infinitive jelas sekali ketika anak kalimatnya itu, noun clause-nya itu mengandung should, can, atau could. Next, noun clauses beginning with that. Ya, noun clause yang dimulai dengan WH question sudah ya. Kita tidak boleh inversi. Kemudian tidak boleh menggunakan tanda tanya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau noun clause-nya itu berasal dari yes no question? Oke, kita bisa menggunakan whether atau if. Whether itu biasanya yang common itu di writing, sedangkan if itu biasanya di speaking. Tapi basically penggunanya sama saja. Nah, whether sama if itu bisa diselipi dengan not. Oke, kita masuk kepada noun clause beginning with that. Nah, bagaimana kalau misalkan noun clause-nya itu asalnya adalah statement. He is a good actor. Ini statement ya. Kemudian the world is round. Bumi bulat. Oke, ini adalah statement, bukan pertanyaan. Bagaimana kalau misalkan statement ini saya ingin buat menjadi noun clause, baik sebagai subjek atau objek? Ya, caranya gimana? Look at the example. I think that he is a good actor. Oke, he is a good actor. Oke, ternyata kita tinggal menambahkan that untuk membuatnya sebagai noun clause sebagai objek. Think adalah kata kerja, verb transitif, objeknya adalah that. He is a good actor. Oke, yang B, I think he is a good actor. Wow, oke, ternyata kalau noun clause sebagai objek, itu that-nya itu bisa dihilangkan. Anda mau pakai that atau tidak? Oke, there is no any problem. The world is round. We know that the world is round. Oke, ternyata yang sini kan that-nya ini di dalam kurung ya. Berarti di sini ketika dia asalnya noun clause-nya itu adalah statement, that-nya bisa dihilangkan. Bisa dimunculkan, bisa dihilangkan. Oke, no problem. Itu. Kalau noun clause-nya sebagai objek of verb. The next, she doesn't understand spoken English. Statement ya. Kemudian kalau kita mau buat dia jadi noun clause berarti ditambahkan that she doesn't understand spoken English. Oke, that she doesn't understand spoken English is obvious. Oke, ternyata that-nya ini menjadi noun clause-nya ini sebagai subjek dari kata kerja is. Nah, kalau dia seperti ini ternyata bisa dibalik. Contohnya di E, it is obvious that she doesn't understand spoken English. Nah, noun clause-nya sebagai subjek ini itu bisa diposisikan terbalik. Tinggal menggunakan, tapi kita harus menggunakan it. It is obvious that she doesn't understand spoken English. The world is round, that the world is round is a fact. Nah, bisa diposisikan setelah fact. Tinggal menggunakan apa? It. It is a fact that the world is round. It is obvious that she doesn't understand spoken English. Jadi kalau noun clause-nya sebagai statement, itu wajib hukumnya ya, that-nya itu nggak bisa dihilangkan. Kalau di awal kalimat sebagai subjek, that she doesn't understand spoken English. That the world is round. Ini sebagai subjek. Tapi kalau mau diposisikan di belakang, kita tinggal menambahkan it, dan that-nya itu bisa dihilangkan. It is obvious that she doesn't understand spoken English. It is obvious she doesn't understand spoken English. Ya, penjelasannya ini di D, noun clause that she doesn't understand spoken English is the subject of sentence. The word that is not omitted when introduce a noun clause used as the subject of a sentence as in D sama F. D sama F ya. Kenapa nggak boleh dihilangkan? Karena dia sebagai subjek dalam kalimat. More commonly, the word it function as the subject and the noun clause is placed at the end of sentences as in E and G.
Nah, bisa dibalik, diposisikan noun clause-nya ini dipindahkan ke belakang, tapi kita harus menggunakan it. That-nya optional, bisa ada, bisa tidak. Oke, next. Kita masuk bagian terakhir yaitu subjunctive. Ya, pasti sering banget dengar subjunctive. Ya, anak bahasa Inggris pasti sering dengar subjunctive. Apa sih subjunctive itu? Sub a subjunctive verb uses the simple form of verb. Ya, subjunctive itu sebenarnya adalah kata kerja yang menggunakan bare infinitive. It doesn't have present, past, or future forms. Dia nggak punya bentuk present, yang biasanya ada additional ss gitu loh, washes, talks. Past juga, dia nggak ada bentuk pastnya, future formsnya juga nggak ada, will go nggak ada kayak gitu. It is neither singular nor plural. Dia juga nggak kenal yang namanya singular ataupun plural. Intinya dia itu adalah bentuk simple form of a verb atau bare infinitive. Sentences with subjunctive verbs generally stress importance or urgency. Kalimat-kalimat dengan subjunctive itu biasanya dia itu menekankan importance, kepentingan atau urgency, urgent, penting. A subjunctive verb is used in that clauses that follow the verbs and expression listed below. In A, B is a subjunctive verb. It is subject is we. Oke, coba lihat contohnya. A, the teacher demands that we be on time. Mana subjunktifnya? Oke, ada yang aneh nggak yang A? Ya, yang aneh pasti yang ini ya, we be. Emang ada we be, bukannya harusnya itu we are. Oke, harusnya we are ya, tapi di sini kita pakai we be. Yang B, I insisted that he pay me the money. Yang janggal mana? Pay ya, harusnya adalah paid, past form. Atau mungkin mau pakai pays, karena subjeknya orang ketiga tunggal. Tapi kenapa pakai bare infinitive? See, I recommended that she not go to the concert. Ini juga, kenapa bukan she doesn't go to the concert? Atau she didn't go to the concert. Tapi pakai not go. D, it is important that they be told the truth. Harusnya apa be told? Harusnya adalah they are told the truth. Harusnya are ya. Tapi kenapa dia pakai bare infinitive? Wah, inilah yang dikatakan dengan subjunctive. Ada that clause, that we be on time. Harusnya that we are on time. Tapi karena dia subjunctive, makanya dia harus menggunakan bare infinitive. Kenapa? Karena ini, kata kerja ini ya. Demands, insisted, recommended, important, itu yang memaksa mereka yang that clause-nya ini menggunakan bare infinitive form atau subjunctive. I suggested that she see a doctor. Ini juga harusnya kan she sees ya, tapi karena subjunctive suggested, makanya dia pakai bare infinitive. Suggested that she should see a doctor juga ya. Tapi should is also possible after suggest and recommend. Tapi should bisa saja muncul setelah suggest and recommend. Itu boleh suggest atau recommend, kata kerjanya kita boleh menggunakan should di sini. Padahal di sini dikatakan itu nggak ada bentuk future-nya ya. Tapi untuk should kita boleh menggunakan. Nah, common verbs and expression followed by the subjunctive in a noun clause. Ini cuma ini ya, kata kerja dan kata sifat yang boleh diikuti oleh that clause subjunctive. Advise, ask, demand, insist, propose, recommend, request, suggest. Sama, it is essential, it is imperative, it is important, it is critical, it is necessary, and it is vital. Itu harus diikuti oleh that clause subjunctive. Langsung be, ya, bare infinitive. Okay, exercise. Mr. Adams insists that we be careful in our writing. Ini juga nomor 2. They requested that we not blah 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 after midnight. Ya, kita tinggal ngisi ini semuanya itu harus bare infinitive. Dari sini sampai sini itu harusnya bare infinitive. Terserah kalimatnya apa. Kita sudah menyiapkan. Okay. That we not come home after midnight. Come. Verb 1. She demanded that I blah 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 her the truth. Okay. Tell her the truth. Bukan told atau tells. And then number 4, I recommended that Jane to the head of the department. Okay, report the problem.
bukan reports. Pakai S karena Jane ya nggak bisa. Kenapa? Karena sini ada kata kerja yang membutuhkan subjunctive. Recommended masuk ya. Certain verb. Suggest juga, ini juga masuk berarti sini harus subjunctive. Suggest that everyone write. Harusnya kan kalau bukan di sini bukan subjunctive, pasti di sini writes karena ada everyone. It is essential that I meet you tomorrow. Harusnya kan that I will meet you tomorrow. Tapi karena dia subjunctive, subjunctive tidak mengenal future, past, present, kemudian singular, plural, semuanya itu disapu rata pakai bare infinitive. Number 7, it is important that he bla 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 the director apa oke okay, be elected. Harusnya kan he is elected ya, tapi di sini karena dia subjunctive dari it is important, makanya dia sini pakai bare infinitive. Last one, necessary that everyone be here on time. Last, using ever words. Ya, basically WH ini bisa dimaselipi dengan ever. Whoever, whomever, wherever, whichever, whenever, wherever, and however. Whoever wants to come is welcome. Anyone who wants to come is welcome. He makes friends easily with whom atau with whomever he meets. He always says whatever comes into his mind. Sama ya, ini bisa pakai ever. Pun, siapapun, apapun, yang manapun, dimanapun, kapanpun, betapapun, dan sebagainya. Oke, direction complete the following by using ever words. Tinggal dimasukin ever apa yang cocok. Mustafa is free to go any place he wishes. He can go wherever he wants. Number 2, Mustafa is free to go anytime he wishes. He can go, okay, wherever he wants. Number 3, I don't know what you should do about that problem. Do blah 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 seems best to you. Okay, do whatever seems best to you. Number 4, there are 5 paths to Chicago every day. I don't care which one we take. We can take, okay, whichever one fits in best with your schedule. Number 5, I want you to be honest. I hope you feel free to say blah 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 is in your mind. Okay, whatever. Number 6, blah 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 is a life full of love and happiness is rich. Whoever. Okay, that's all untuk kesempatan kali ini. Saya harap bisa paham. Kalau masih kurang paham, bisa diulang-ulang materinya atau mungkin bisa dicari penjelasan yang lain di buku Betty Understanding. Betty Azar, Understanding and Using English Grammar. Okay, that's all from me. Thank you very much for your attention and see you